Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 3A yang beranggotakan Meina Elsa Putri, Novita Sari, Seli Karisma Oktaviani, Malinda Dwi Cahya, Mia Auliani, dan saya sendiri Nurul Asihan Dayani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Paku Sejati atau Polipodioksida. Materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai paku sejati atau ordo Osmundales. Paku sejati atau Pteriopsida. Tumbuhan paku sejati juga disebut dengan tumbuhan paku benar atau Pteriophyta, adalah divisi dari anggota Pteriophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini disebut juga Filicinae. Filicinae berasal dari kata filix yang berarti tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kita jumpai karena sering dijadikan tanaman hias yang sangat menarik. Nah, gambar dari tumbuhan paku ini bisa teman-teman lihat pada slide PPT yang telah ditampilkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai reproduksi pada paku sejati. Yang pertama, ada gametofit bersifat bioseksual dan uniseksual. Yang kedua, spora berkromosom haploid dan jika jatuh ke tempat yang cocok akan berkecambah. Yang ketiga, protalium akan membentuk alat kelamin jantan dan betina. Yang keempat, spermatofit akan menghasilkan spermatozoid berflagel dan archegonium menghasilkan ovum. Yang kelima, keduanya akan melebur menjadi satu, terbuahi dan menghasilkan zigot. Yang terakhir, zigot akan mengalami pembelahan meiosis dan menjadi tumbuhan paku. Nah, sistem reproduksi pada paku sejati ini bisa teman-teman lihat pada slide PPT yang telah ditampilkan. Yang kemudian ada ciri-ciri paku sejati atau Pteriopsida. Yang pertama ada memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, kebanyakan tumbuhan paku di daerah tropis dan subtropis. Yang ketiga, dapat ditemukan di habitat yang lembab dan hidup di tanah, di air, atau epifit di dalam pohon. Yang keempat, memiliki ukuran batang yang bervariasi. Yang kelima, batang berada di bawah permukaan tanah atau rhizom. Yang keenam, daun paku sejati memiliki ukuran yang besar dibanding dengan kelompok paku lainnya. Yang ketujuh, pada umumnya, daun paku sejati memiliki ukuran yang besar atau makrofil yang terbagi menjadi lembaran dengan tulang daun yang bercabang-cabang. Yang kedelapan, daun yang masih muda akan menggulung. Yang kesembilan, sporangium terkumpul dalam sorus yang berada di bawah permukaan daun. Yang ke-10, gametofit bersifat bioseksual dan uniseksual. Nah, yang terakhir, gametofit memiliki klorofil dengan ukuran yang bervariasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ordo Osmundales. Yang pertama ada famili Osmundaceae. Famili Osmundaceae ini memiliki ciri-ciri dengan sporangium tersusun secara berkelompok, tidak bertangkai, tanpa anulus, dinding tebal. Jika telah masak, indisiumnya akan membuka dan dengan retakan yaitu di samping sebelah bawah ujung. Contohnya pada tanaman Osmunda angiosterifolia. Dari famili Osmundaceae ini terdapat salah satu spesies yaitu Osmunda angiosterifolia. Osmunda angiosterifolia memiliki daun yang padat di puncak rimpang, garis-garis tramineus, batang berdiri tegak mempunyai senyawa lignin, akarnya kurus dan tidak berbentuk serabut, sehingga pada batang warnanya menjadi gelap. Contoh dari famili ini bisa teman-teman lihat pada slide PPT yang telah ditampilkan. Yang kedua ada cara perkembangbiakannya, yaitu karena dia menghasilkan satu jenis spora, maka termasuk dalam homospora. Sporangiumnya tersebar dan dapat menutupi daun. Sporangium tidak berkelompok, tidak bertangkai, tanpa anulus, tetapi mempunyai sekelompok sel berdinding tebal. Nah, cara reproduksi dari paku ini bisa teman-teman lihat pada slide PPT yang telah ditampilkan.
Saya Mia Auliani, NPMA 1D0194041 akan melanjutkan penjelasan materi mengenai Ordo Glycaniales. Ordo Glycaniales merupakan ordo dari subkelas Polypodidae. Glycaniales ini muncul dalam catatan fosil setidaknya sejak zaman Kapur. Taman ini dicirikan dengan stela akar yang memiliki 3 hingga 5 kutub protoksilen dan anteridia dengan 6-12 sel sempit, bengkok atau melengkung pada dindingnya. Dalam klasifikasi transgenik, molekul Smith et al. Pada tahun 2006 menyatakan bahwa Glycaniales dimasukkan dalam kelas Polypodiopsida dengan 3 famili yaitu Dipteridaceae, Glycaniaceae, dan Montaniaceae. Famili yang pertama yaitu famili Dipteridaceae. Anggota dari famili ini biasanya dikenal dengan sebutan pakis payung dan terdiri atas 2 genus yaitu Cheiropluria dan Dipteris. Famili ini lebih banyak ditemukan pada era Mesozoik, dengan fosil tertua yang diketahui berasal dari Triasik yang ditemukan di Italia, Australia, dan juga Argentina. Contoh spesies dari famili ini yang pertama yaitu Cheiropluria bicuspis. Spesies ini dapat ditemukan di Asia Timur yang beriklim sedang hingga tropis. Pakis ini bersifat dimorfik, yaitu artinya daun-daun tumbuh subur dengan lamina sempit yang panjang dan seluruh permukaannya ditutupi oleh sporangia. Tetapi daun vegetatifnya memiliki lamina yang jauh lebih lebar dan kadang berlekuk, dan sporanya yang kurang lebih berbentuk bundar. Contoh kedua yaitu Dipteris conjugata yang merupakan spesies pakis yang tersebar pada daerah tropis seluruh dunia. Spesies Dipteris ini tumbuh dari rizoma yang merayap dan memiliki batang yang besar hingga ke sporanium dan anulus. Rizoma memiliki bulu atau rambut dan daunnya sangat tak lazim untuk ukuran pakis, dengan lamina yang dibagi menjadi 2 helai daun utama yang bentuknya kurang lebih seperti kipas. Sporangia kuning di sepanjang jaringan vena kecil di antara vena utama yang bercabang dan berbelit-belit dengan sporanya yang berbentuk seperti kacang. Famili yang kedua yaitu Glycaniaceae yang merupakan paku bercabang. Famili ini memiliki 6 genus yang merupakan tanaman tropis yang tersebar paling luas di kelas Glycaniales. Famili ini relatif primitif yang memiliki catatan fosil yang panjang mulai dari periode Jurasik. Kebanyakan spesies dari famili ini merupakan paku penjelajah daerah terbuka atau terganggu yang umumnya terlihat di sepanjang tepi jalan daerah tropis. Contoh dari famili Glycaniaceae yaitu Dipranopteris linearis yang merupakan spesies umum pakis yang dikenal memiliki banyak nama, seperti contohnya pakis uluhe yang disebut di Hawaii dan dilim yang disebut di Filipina. Spesies ini merupakan salah satu tanaman pakis yang paling banyak tersebar di daerah tropis dan wilayah-wilayah di dekatnya, yang termasuk daerah seperti Polinesia dan juga Pasifik. Contoh kedua yaitu Glycania absdica, yang merupakan spesies umumnya dikenal sebagai paku koral kerdil, yang merupakan sejenis pakis yang unik ditemukan di Tasmania bagian barat daya. Yang membedakan Glycania absdica yang paling umum dari spesies Glycaniaceae lainnya yaitu dari garis depannya. Famili terakhir dari Ordo Glycaniales yaitu famili Mattoniaceae, yang merupakan salah satu dari 3 famili dari kelas Glycaniales. Catatan fosil menunjukkan bahwa tanaman pakis Mattoniaceae ditemukan berlimpah jumlahnya pada era Mesozoikum atau sekitar 250 juta hingga 66 juta tahun yang lalu. Dan pada masa itu, famili ini ditemukan tersebar luas di seluruh benua termasuk benua Antartika, dengan 8 jenis genus dan 26 spesies, dengan spesimen tertua yang diketahui berasal dari Triasik di Antartika Tengah. Di masa ini, famili Mattoniaceae sudah sulit untuk ditemukan dan juga tidak terlalu beragam, dengan hanya terdapat 2 genus yang masih ada dan juga 4 spesies. Contoh spesies dari famili Mattoniaceae yaitu Mattonia pectinata. Tanaman pakis ini termasuk pakis yang langka, termasuk fosil hidup dan hanya dapat ditemukan di daerah lapisan granit dan substrat kuarsit di puncak-puncak pegunungan Asia Tenggara. Spesies ini dapat ditemukan di Thailand, Malaysia, Borneo, Sumatera, Maluku, dan Filipina, dan juga Papua Nugini. Contoh spesies kedua dari Mattoniaceae itu Phanerosaurus major. Pakis ini memiliki daun yang bergelombol atau terpencil, memiliki tinggi mencapai 65 cm dengan 30 cm darinya termasuk 15 cm-nya merupakan bagian stipe. Spesies ini dapat ditemukan di wilayah tropis Asia.
Sekian penjelasan mengenai Ordo Glyciniales dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri yang lainnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Malinda Wijaya, NPM A1D050. Saya berasal dari Pendidikan Biologi semester 3, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang famili Syzygiaceae, Zygodiaceae, dan Anemiaceae. Yang pertama itu ada Ordo Syzygiales. Ordo Syzygiales adalah salah satu bagian tumbuhan fungus sejati yang terdiri atas 3 famili, yaitu famili Syzygiaceae, Ligediaceae, dan Anemiaceae. Adapun karakteristik dari tumbuhan paku Ordo Syzygiales adalah sebagai berikut, yaitu memiliki sorus pada paku ini tidak dapat terdiferensiasi dengan baik. Yang kedua, terdapat daun dengan bentuk yang berbeda di setiap familinya. Yang ketiga, memiliki bentuk spora yang melintang, ada juga yang subapikal dan ada yang kontinu anulus. Yang selanjutnya ada famili Syzygiaceae. Famili Syzygiaceae ini memiliki ciri morfologi, yaitu memiliki bentuk daun seperti rumput, terus memiliki petiola yang panjang dengan blend linear, memiliki urat daun yang bercabang dikotom, terus memiliki spora yang terdapat marginal, eliminate, cabang atau bercabang pada ujung bilahnya. Memiliki gametofit yang berwarna hijau dan memiliki tekstur yang bersabut atau disebut dengan syzygia. Memiliki bilangan kromosom yang masih membingungkan. Famili dari Syzygiaceae terdiri atas 2 genus, yaitu genus Actinomyces dan Syzygia. Selanjutnya genus Syzygia. Genus Syzygia merupakan tumbuhan paku sejati yang hidup di darat dan umumnya ditemukan di daerah tropis. Adapun contoh dari genus Syzygia adalah spesies Paenula actininostage. Ini ada gambarnya di samping. Paenula actininostage merupakan tumbuhan tahunan yang biasanya ditemukan pada bonggol pohon yang busuk atau pada daerah yang tergenang atau juga disebut dengan rawa. Biasanya hidup di daerah yang berketinggian 0 sampai 500 kaki yang banyak terkena sinar matahari. Mereka memiliki akar yang gelap yang tertutup dan memiliki rambut berwarna hitam. Kemudian memiliki rimpang berbulu dan memiliki batang tubuh yang tegak dan berkembang biak secara gametofit. Yang selanjutnya itu ada famili Ligodiaceae. Famili Ligodiaceae memiliki ciri morfologi, yaitu merupakan tanaman paku sejati yang merambat. Selanjutnya memiliki bentuk daun yang tidak menentu, umumnya tidak memiliki kesamaan. Seterusnya memiliki spora yang tersusun atau berbentuk seperti dua baris. Yang selanjutnya setiap sporangium dilindungi oleh indusium. Yang selanjutnya memiliki anulus berupa cincin subapikal yang terbentuk dari sel yang menebal dan pada umumnya hidup di daerah tropis. Adapun contoh dari famili Ligodiaceae adalah spesies Ligodium. Spesies Ligodium falexosum umumnya berhabitat di daerah yang terbuka. Memiliki rizom yang menjalar di bawah tanah, memiliki ricis yang memanjat dan memiliki percabangan dikotom. Ricis pada spesies Ligodium falexosum ini umumnya berwarna hijau hingga kecoklatan, memiliki cara tumbuh dengan melilit. Selanjutnya itu ada famili Anemiaceae. Famili Anemiaceae memiliki ciri morfologi, yaitu memiliki rizom dan hidup dengan cara melilit. Kemudian memiliki daun yang memiliki bagian basal yang berpasangan. Kemudian tidak memiliki jaringan penutup sporogia. Yang selanjutnya sporogianya itu hanya berupa anulus berbentuk cincin apikal. Famili Anemiaceae terdiri dari satu genus, yaitu Anemia, yang memiliki sekitar 1000 spesies yang tersebar
pada daerah neurotropik. Adapun contoh spesies dari tumbuhan paku sejati genus Anemia adalah Anemia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelly Karisma Oktaviani, NPM 1D019-019 dari kelas 3A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai Ordo Salpiniales. Ordo ini merupakan tumbuhan paku air atau rawa. Makrosporangium dan mikrosporangiumnya berdinding tipis. Tumbuhan ini bersifat heterospor yang tidak mempunyai anulus. Ordo Salpiniales terbagi menjadi dua famili, yaitu famili Salpiniaceae dan famili Marcialaceae. Yang pertama, famili Salpiniaceae merupakan tumbuhan paku yang hidup mengapung bebas di permukaan air. Daun bekarang, tiap buku terdapat 3 daun, 2 daun di atas air, 1 daun di dalam air, termasuk tumbuhan paku heterospora. Sporangiumnya terdapat dalam saurus dan saurus terdapat dalam sporangium. Sporokarpiumnya ini terdapat pada buku-buku dari daun yang berada di dalam air. Selanjutnya, famili Marcialaceae merupakan tumbuhan paku air yang memiliki akar. Akarnya melekat di dasar atau di lumpur. Famili ini termasuk tumbuhan paku heterospora, makrosporangium dan mikrosporangium berdinding tipis dan tidak mempunyai anulus. Di atas pangkal tangkai daun terdapat sporokarpium yang di dalamnya terdapat sorus. Sporangiumnya terkumpul dalam sorus. Famili Salpiniaceae ini terbagi menjadi 2 genus. Yang pertama, genus Salpinia yang merupakan paku air yang mengapung berupa tumbuhan kecil lunak dan bercabang-cabang. Contoh spesiesnya Salpinia natans. Yang kedua, genus Azolla yang merupakan tumbuhan paku yang susunan daunnya di sebelah atas berseling, tersusun dalam 2 baris dan masing-masing daun terbelah 2. Contoh spesiesnya Azolla pinnata. Nah, selanjutnya famili Marcialaceae terbagi menjadi 3 genus. Yang pertama, genus Marsilia yang batangnya merayap dan bertangkai panjang dengan helaian yang biasanya berbelah 4. Sedikit di atas pangkal tangkai daun keluar sepasang atau sebuah sporokarpium berbentuk ginjal atau jorong. Dalam sporokarpiumnya terdapat banyak sorus yang mempunyai indisium dan di dalamnya terdapat mikro dan makrosporangium. Sporokarpium yang masak pecah dengan 2 katup. Contoh spesiesnya adalah Marsilia crenata. Yang kedua yaitu genus Pilularia. Genus ini tiap sporokarpiumnya mempunyai 2-4 sorus. Daun berbentuk ginjal atau tangkai saja tanpa helaian daun dengan 1 sporokarpium pada pangkalnya. Contoh spesiesnya adalah Pilularia globulifera. Yang terakhir ada genus Racnelidium yang memiliki mikrosporangium dengan 64 mikrospora, makrosporangium dengan 1 makrospora, dan daun berbelah 2. Contoh spesiesnya adalah Racnelidium diffilum. Itulah tadi penjelasan dari materi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navita Sari, NPM A1D 019-017 dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan dari Ordo Cyatheales. Ciri-ciri Ordo Cyatheales yang pertama yaitu batangnya tumbuh tegak, akar berserabut dan dilindungi kalitra, daunnya panjang dan biasanya berupa daun majemuk mirip ganda. Sporangium terdapat di dalam sorus dan letaknya di permukaan bawah daun. Sorusnya berbentuk bola yang dapat dilindungi oleh indusium atau tidak. Kemudian ada beberapa famili dari Ordo Cyatheales. Yang pertama yaitu ada famili Thyrsoteridaceae. Ciri-cirinya itu berdaun besar, glades 3-5 pinnate, partially dimorphic atau sorus sering menjadi pembatas untuk proximal segments. Kemudian sorus berbentuk terminal, terdiri dari 1 genus dan 1 spesies, yaitu contohnya Thyrsoteris elegans. Yang kedua ada famili Loxomataceae. Ciri-cirinya yaitu
Bladis pinnate, sori marginal, terminal, sporangnya tebal dengan tangkai yang pendek dan anulus tipis. Famili Loxomataceae ini memiliki dua genus, yaitu Loxoma dan Loxomopsis. Keduanya itu dibedakan dari asal pembentukan indusiannya, di mana Loxomopsis berasal dari satu sel induk, sedangkan Loxoma berasal dari banyak sel induk. Contohnya yaitu Loxomopsis persei. Yang ketiga ada famili Chulcitaceae. Ciri-cirinya yaitu rimpang merayap atau erectus, solonostele, kemudian vena bebas sering bercabang, lebar sori sampai 3 mm pada terminal vena, spora tetrahedral sampai bulat. Hanya terdiri dari satu genus yaitu Chulcita, dan contoh spesiesnya yaitu ada Chulcita macrocarpa. Yang keempat ada famili Plagiogyryaceae. Ciri-cirinya berbatang tegak dan lurus, daun dimorfik, sorus acostoid, terdiri dari satu genus yaitu Plagiogryia, dan contoh spesiesnya yaitu Plagiogyrya egenolfioides. Yang kelima ada famili Ciboticeae. Ciri-cirinya terestrial atau biasanya tumbuh di atas permukaan tanah, Pasifik, kemudian rhizoid atau akar besar, hanya terdiri dari satu genus yaitu Cibotium. Contohnya Cibotium sidei. Yang keenam ada famili Cyatheciae. Ciri-cirinya sori superficial, spores tetrahedral, gametofit berwarna hijau, terdiri dari 5 genus yaitu Alsopila, Cyathea, Cnemidaria, Hemitelia, dan Chrysipteris. Contohnya yaitu Alsopila latebrosa dari genus Alsopila. Kemudian yang ketujuh ada famili Dicksoniaceae. Ciri-cirinya itu hidup terestrial atau hidup dan tumbuh di permukaan tanah, sori abaksial dan marginal, terdiri dari 3 genus yaitu Calocaliana, Dicksonia, dan Laposoria. Contoh spesiesnya yaitu Dicksonia antarctica. Dan yang terakhir ada famili Mectaceaceae. Hidup di permukaan tanah, rhizoidnya pendek, sporangia dengan 4 tangkai, anulus vertikal, terdiri dari satu genus yaitu Mectacea, dan contoh spesiesnya yaitu Mectacea rostrata. Demikian penjelasan dari saya tentang Ordo Cyatheales. Saya ucapkan terima kasih. Mengenai Ordo Polypodiales. Apa itu Ordo Polypodiales? Ordo Polypodiales merupakan bagian dari kelas Polypodiopsida. Polypodiacea merupakan nama takson pada tingkat famili yang merupakan salah satu famili tumbuhan paku terbesar. Polypodiacea meliputi beberapa genus seperti Dipteris, Cleirophoria, Platycerium, Drinaria, Virosia, Dimoglossum, Belvisia, Seligu, dan Colisis. Ordo dari Polypodiales apabila diklasifikasikan akan memiliki klasifikasi yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Pteridophyta, kelas Polypodiopsida, Ordo Polypodiales, famili Polypodiacea. Yang selanjutnya yaitu ada ciri dari Ordo Polypodiales. Ciri yang pertama yaitu memiliki kormus, yaitu akar, batangnya berupa rizoma, dan daun yang sering kali ditutupi oleh rambut atau sisik yang berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua, yaitu pada umumnya tumbuh di permukaan tanah. Namun pada tumbuhan paku epifit tumbuh menempel di cabang atau batang pohon. Yang ketiga, yaitu tulang daun relatif kaku, berdaun agak tebal, sorus terletak di bawah helai daun dan tersembunyi di balik lipatan yang berada
tepat pada urat-urat daun yang menyirip. Ciri yang keempat yaitu adanya spora pada spesies Polypodiales, memberikan ciri bahwa anggota ordo Polypodiales dapat berkembang biak secara seksual. Selanjutnya yaitu contoh spesies dari ordo Polypodiales. Yang pertama yaitu ada Oleandra sp. Oleandra dicirikan sebagai daun yang menjulur dan menggantung pada suatu batang pohon atau substrat lainnya. Antara bagian daun yang satu dengan bagian daun yang lain dihubungkan oleh akar yang disebut dengan rizoid. Tekstur daun sangat kaku dan di bagian bawah daun terdapat sorus berwarna kecoklatan yang berisi butiran-butiran spora dan pada bagian tengah daun terdapat ibu tulang daun. Jadi ini adalah salah satu spesies dari Oleandra, di mana ini daunnya menjulur menggantung pada suatu batang pohon. Dengan di baliknya ini terdapat deretan-deretan spora. Di bagian tengah ini merupakan tulang daun yang sangat kaku. Ordo de Polypodiales ini memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Heplantae, divisinya Pteridophyta, kelas Pteridopsida, Ordo Polypodiales, famili Oleandra, genus Oleandracea, genusnya Oleandra, spesiesnya Oleandra sp. Contoh spesies lainnya dari Ordo Polypodiales yaitu Davallicea, merupakan salah satu suku anggota tumbuhan paku Pteridophyta yang tergolong sebagai bangsa paku sejati yang tersebar. Anggota-anggotanya merupakan paku epifit dengan ciri yang khas berupa rimpang atau rizoma yang berambut warna coklat kemerahan merambat di pepohonan dan sorus berupa kantung di tepian daun. Daun Davallia biasa dijadikan unsur pendukung dalam karangan bunga, terdiri dari Davallia, Davaloides, Leucostegia. Spesies Davallicea apabila diklasifikasikan akan memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Heplantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, Ordo Polypodiales, dan famili Davallicea.